pemerintah kerajaan Saudi harus membatasi jumlah jemaah haji. Bukan hanya batasi, malah sangat mengurangi jumlah jemaah haji. Yang biasanya lebih dari 3 juta jemaah haji tuh, sekarang hanya 10.000. Itu pun hanya domestik Saudi, baik yang KTP-nya Saudi maupun yang luar gitu. Kalau nggak salah Indonesia cuma kebagian 12 orang berangkat haji. Kalau nggak salah Indonesia cuma kebagian 12 orang berangkat haji. Satu, dua, tiga. Mari keyboard, mari kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan didampingi co-host Irdi Hifdul Alim. Di samping saya ada Bapak Iman Nimatullah. Beliau ini penggiat haji muda. Seperti apa sih haji muda? Nanti kita bahas. Bapak Iman sudah haji belum? Alhamdulillah sudah berangkat. Sudah berangkat. Ya, daftar sudah, tapi alhamdulillah dapat panggilan lebih cepat daripada Panggilan lebih cepat. Jadwal semula tahun berapa? 2023 seharusnya. Tahun 2023. Ya, Dipercepat tahun? menjadi 2019 alhamdulillah. Kok bisa itu? Bisa diceritain, Pak? Karena memang yang namanya haji itu kan panggilan ya. Kalau kita ke dokter jangan ngarep dipanggil kalau kita belum daftar. Jadi intinya daftar dulu. Nanti berangkatnya misalnya jadwalnya 2020, bisa saja Allah mempercepat menjadi 2010 gitu. Oh iya, berarti kita daftar dulu. Daftar dulu. Kalau nggak daftar mau doa kayak gimana juga dokter nggak bakal manggil. Iya. Kita ke rumah sakit nih, katanya mau dipanggil dokter tapi belum daftar, ya sama aja sampai sore juga nggak bakal dipanggil gitu. Makanya intinya daftar dulu, niat dulu. Kalau di pesantren nih buka-buka namanya kitab Safinatun Najah, bab niat itu definisinya an-niyatu qasdu syai'i au qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Kalau kita meniat itu cuma rencana, ya bukan niat namanya. Rencana doang. Jadi begitu sahabat-sahabat semua, kalau sudah punya rencana, dikuatkan rencana niat dengan daftar. Iya, Begitu. betul. Kalaupun misalnya uangnya belum cukup daftar, minimal punya tabungan haji dulu. Tabungan haji. Embernya dulu disiapin. Kalau embernya belum ada, bagaimana mungkin Allah menurunkan Sekarang kan rezekinya? ada tabungan haji, dana talangan gitu ya. Itu nggak apa-apa itu dua itu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nabung haji segerakan. Kalau memang belum ada uang, percepat pendaftarannya dengan talangan haji. Boleh nggak? Boleh. Nah, sebelum jauh-jauh kita ngomongin haji, yang paling dasar banget sih itu apa sih, kenapa sih kita harus haji gitu? Ya. Selain memang yang paling kita ketahui bahwa haji itu masuk ke rukun Islam gitu, tapi ada nggak sih hal yang paling dasar yang bikin kita terus semangat biar bisa haji? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Haji ini ibadah yang menggabungkan semuanya, kekuatan fisik, kekuatan harta, dan kekuatan iman gitu. Orang yang imannya kurang kuat, ngapain coba keliling-keliling batu hitam itu gitu. Iya, betul. Jadi ini perkara rukun Islam yang kelima, yes. Tetapi ibadah ini memang ibadah yang mengumpulkan semuanya gitu. Satu itu. Yang kedua, haji ini merupakan satu amalan yang kebaikannya bisa dibalas di dunia, dibalas juga di akhirat. Bahkan yang terkait akhirat nih, Nabi mengatakan, barang siapa yang selesai berhaji, maka dia akan dikembalikan oleh Allah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci kembali gitu. Dan al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, nggak ada balasan lain kecuali surga gitu. Jadi yang harus kita tanamkan pertama adalah tidak semua orang dipanggil. Tidak semua orang memenuhi panggilan. Dipanggil yes, tapi tidak semua orang hatinya terbuka untuk menerima panggilan itu, karena tertutup oleh banyak hal. Karena banyak orang kaya yang belum berangkat. Yes, betul. Jadi perkaranya bukan masalah materi. Ada orang yang kaya tapi nggak punya semangat untuk berangkat. Dia berarti belum menerima panggilan itu. Panggilannya sudah dari dulu. Wa'adzin fil nasi fil haji. Yaitu karijalan
ada kul itu wa ala kulli dhamirin ya'tuka fi kulli min kulli fajjin amik gitu. mingkul fajin. Dengan unta-unta yang kurus gitu kan. Iya. Dengan apapun yang bisa. Nah, jadi Oh, haji ini perkara yang unik gitu. Karena ini ada kaitannya dengan energi ketuhanan yang ada di diri kita. Kenapa tiba-tiba semua orang berbondong-bondong? Karena orang-orang itu memiliki energi yang sama gitu. Untuk bergabung di tempat yang sama gitu. Jadi orang yang baru pertama kali melihat Ka'bah itu seperti ada energi yang nyetrum, plop, gitu. Kenapa? Karena selama ini merindukan gitu. Apa yang selama ini hanya dilihat di rajutan sajadah, sekarang dilihat di depan mata gitu. Secara langsung. Subhanallah ini. Jadi menurut saya gitu ya, kenapa kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk berhaji? Karena kita mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang dipilih Allah sebagai orang yang membawa energi dari Allah itu. Iya, betul. Karena memang yang saya rasakan juga, alhamdulillah diberi kesempatan ketika pertama kali melihat Ka'bah tuh hampir semua orang tuh menangis ya. Betul. pasti. Ada ikatan apa ya, magnet gitu ya, Yes. yang mudah kita semua spiritnya ini tetap terjaga untuk segera berangkat haji Amin. begitu ya. Amin. Dan satu lagi ya, ada orang yang diberi kemudahan harta, lalu dia berangkat juga setiap setiap liburan bahkan setiap tahun, tapi dia tidak mendapatkan energinya. Itu juga harus kita Iya, waspadai. betul, betul. Dan itu sesuai dengan prediksi Nabi gitu ya. Saya ati zamanun ala ummati yahujju agnia'uhum lisyahah wa ausatuhum litijarah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Akan datang satu zaman orang berhaji itu bukan karena energinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kerinduannya pada Allah, tapi karena pengen jalan-jalan. Orang kayaknya. Orang kayaknya pengen jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang tengah-tengahnya pengen bisnis, jualan rokok, jualan kerupuk, jualan baju di Mekah, dan orang miskinnya buat minta-minta. Oh, sure. Jadi nggak ada lagi semangat berhaji. Makanya kalau kita lihat tuh fenomena orang Indonesia, tawafnya ke Masjidil Haramnya hari pertama, hari kedua sampai berikutnya tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di mall-mall, Iya, iya. di Bin Dawud ya, cari oleh-oleh, lihat jalan-jalan ke sana ke sini. Karena- Just tip gitu. Yes, nggak ada lagi energi kebaikan di situ. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Alhamdulillah mindalik ya. Memang ini fenomena di masyarakat juga begitu ya Bapak ini ya. Orang yang banyak yang pulang pergi umroh, haji juga berkali-kali. Tapi wallahualam ya, kita tidak tahu isi hati seorang, tapi memang bisa jadi kemungkinan fenomenanya begitu ya Pak Iman. Ya, ya sekarang ya just info, jatah orang Indonesia berangkat haji per tahunnya hanya 220.000 orang. 20.000 orang 20.000 per orang. tahunnya, per tahun. per tahun. Untuk Indonesia aja tuh. Untuk Indonesia aja, karena hitungannya itu 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim di sebuah negara. Itu kesepakatan dari namanya Organisasi Konferensi Islam. Nah, dari 220.000 orang per tahun berangkat, sekarang yang sudah daftar itu 4.700.000-an. Berarti rata-rata per tahunnya, berarti rata-rata per orang nunggu itu 4.700.000 dibagi 220.000, sekitar 22 tahun 22 tahun. nunggunya. Nunggunya. Jadi kalau Daftar Om Iya 22 nih tahun. daftar 2020 ini, dia berangkat nanti 2042. 42. Usia berapa itu sekarang nanti? Usia 50 tahun. 50-an lah ya. 50-an. Makanya sekarang itu faktanya 63% lebih jamaah haji Indonesia usianya di atas 50 tahun, dan itu berisiko. Iya, iya, betul. Ya kan, fisiknya meskipun alhamdulillah orang Indonesia kuat-kuat, tetapi kita menyebutnya berisiko tinggi. Karena itu kita mengajak teman-teman untuk mulai berhaji muda, berhaji sejak muda, Haji Sabtu. mulai merencanakan haji sejak usia muda. Infonya kalau yang tua-tua itu diprioritaskan untuk dipercepat ya. Mm-mm. Nah, itu gimana sih skemanya dipercepat maksudnya gimana? Ya itu nanti dari Kementerian Agama membuat sebuah sistem dan aturan supaya yang lebih tua dipercepat antriannya, karena supaya mereka tidak keduluan dijemput oleh ajal. Ajal, gitu ya. Karena semakin tua semakin banyak effort pemerintah untuk jagainnya, Oh iya betul. dorong kursi roda, membimbing segala macam. Anak muda kan biarin Biasa aja aja gitu. Tapi itu juga katanya bisa ditarik salah satu anggota keluarganya untuk dampingin begitu. Meskipun nggak semua. Oh, enggak semua. Iya, karena kan lagi-lagi Batasan itu usianya? kebijakan. Ada itu Pak. Belum, Yang bisa belum. ditarik itu usia berapa yang tuanya itu? Saya perlu lihat data lagi itu. Pak Iman, ada yang terbaru
aktivitas di kota Mekah ya, khususnya ibadah haji kah atau umroh kah, pandemi ini seperti apa yang terupdate ini? Kan udah kemarin viral tuh yang lagi tawaf tapi ada social distancing begitu. Ya. Gimana yang sekarang itu? Ya. Memang ini pandemi luar biasa ya. Kita seumur hidup juga baru mengalami nih pandemi yang menyebabkan pemerintah kerajaan Saudi harus membatasi jumlah jemaah haji. Bukan hanya membatasi, malah sangat mengurangi jumlah jemaah haji. Yang biasanya lebih dari 3 juta jemaah haji tuh, sekarang hanya 10.000. Itu pun hanya domestik Saudi, baik yang KTP-nya Saudi maupun yang luar gitu. Kalau nggak salah Indonesia cuma kebagian 12 orang berangkat haji. 12 orang. Itu tujuannya untuk apa? Karena pemerintah Saudi berkepentingan jangan sampai banyak negara menyalahkan Saudi karena kena penyakit gitu. Akhirnya ya mereka sebagai pihak yang berwenang yang melayani dua haramain, mereka punya kewenangan untuk membatasi itu, dan saya pikir kita harus menghormati kebijakannya Arab Saudi gitu. Itu demi kebaikan kaum muslimin semuanya. Itu sampai kapan? Belum ada kabar itu? Tidak ada satupun yang bisa memperkirakan kapan berakhirnya pandemi ini. Tapi kalau kita lihat beberapa analis pakar ekonomi, mereka semuanya, hampir sebagian besar memperkirakan kurvanya seperti kurva U. Apa itu kurva U? Turun, lalu agak panjang 2 tahun, di 2022 baru mulai bangkit lagi. Jadi 2020-2021 ini siap-siap nih, kita memang lagi sulit ini 2 tahun. Tapi semoga setelah vaksin ketemu, ini kan vaksin kan nggak cepat prosesnya ya, butuh ada pembuktian dulu. Kemungkinan 2022 sudah mulai naik lagi. Gitu. Jadi bersiap para jemaah haji untuk bersabar menahan kerinduan, karena itu ini kecenderungannya orang sudah mulai rindu dengan tanah suci gitu, sudah mulai siap daftar gitu. Karena ketika beberapa anak muda ditanya ya setelah pandemi ini, kalau jalan-jalan boleh dilakukan, mau kemana Anda? Mereka kebanyakan jawabnya mau ke tanah suci. Betul. Jadi bersiaplah teman-teman semua yang sudah ada uangnya, segera buka tabungan haji umroh dan segera tunaikan 25 jutanya, mumpung biaya haji reguler di Indonesia masih sangat-sangat murah. Gitu. Nah, kembali lagi tadi ke kota Mekah, Pak Iman. Itu kan ada social distancing, kemudian hanya 12 orang jatah orang Indonesia untuk berangkat haji. Nah, untuk 2021 kemungkinan pemberangkatan haji Indonesia masih tertunda atau bagaimana itu? Sebetulnya 1, 2, 2, yang tertunda itu bukan cuma jemaah haji Indonesia, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. 2021 tergantung keampuhan vaksin, tergantung perkembangan pandemi ini. Namun semua berharap kembali normal gitu. Karena ini menyangkut berbagai macam sektor ekonomi gitu ya. Apalagi di Saudi, karena minyak sudah jatuh, pendapatan negara yang paling diutamakan itu ya sektor haji dan umroh gitu. Mereka sangat bergantung pada itu, betul. Ada sektor hotel, ada sektor catering, ada sektor transportasi, itu semuanya terimbas oleh karenanya haji yang tertunda ini. Ada suara-suara miring di luar sana yang ngatain, ini kan iya tahun ini katanya kan haji nggak ada nih, uangnya kemana nih? Atau tahun-tahun sebelumnya juga sering ada yang bilang, ada banyak berita-berita yang mengatakan bahwasannya dana haji dipakai buat inilah, pakai haji buat inilah. Sebenarnya dana haji, realnya seperti apa sih dana haji yang dikelola oleh pemerintah itu? Ya, dana haji itu saat ini dikelola oleh sebuah badan otonom, badan hukum publik yang didirikan oleh pemerintah dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 ya tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang berwenang ya untuk mengelola keuangan haji itu adalah BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Uang jamaah yang 25 juta itu dikelola supaya mendapatkan hasil, agar pada saat jamaah berangkat itu yang dikeluarkan uangnya hanya setengahnya dari kebutuhan realnya gitu. Jadi biaya haji itu 70 juta, yang dibayar oleh jamaahnya 35. 35-nya sisanya dari mana? Dari hasil kelolaan yang dilakukan oleh BPKH gitu. Jadi uang jamaah juga sebetulnya itu. Tapi saya melihat sih sebagaimana yang dilaporkan oleh BPKH dalam situs resminya ya, dan diaudit juga oleh BPK, mereka menggunakannya sangat hati-hati gitu. Kalau tidak salah ada 5 prinsipnya BPKH mengelola dana haji itu ya, harus sesuai syariah. Jadi nggak boleh tuh yang tercampur riba gitu. Harus sesuai syariah. Iya, gitu. sesuai syariah. Namanya juga mau
perjalanan syariah kan, Iya. udah pasti harus bersih gitu kan. Jangan-jangan nggak diterima lagi kalau untuk haji tapi sumbernya dari yang haram kan, harus syariah. Yang kedua harus ada nilai manfaatnya. Asas manfaat. Jadi uang hajinya harus disimpan baik di deposito, di sukuk maupun di investasi yang ada hasilnya gitu. Nggak bisa yang nggak ada hasilnya. Yang ketiga harus aman. Yang keempat harus hati-hati betul, dokumentasinya harus clear. Yang kelima harus melihat likuiditas. Apa tuh likuiditas? Jangan sampai kebanyakan invest, begitu jamaah butuh berangkat duitnya nggak ada gitu. Makanya BPKH wajib mencadangkan uang yang cash gitu ya, dalam bentuk penempatan di bank itu minimal 2 kali keberangkatan haji. 2 kali berangkat haji. Harus sudah siap gitu ya. Ya, just info, 1 kali keberangkatan haji kira-kira sekitar 14 triliunan. 14 triliun. Untuk ngeberangkatin 220.000 orang itu. Nah, dikali 2 berarti harus ada 28 T uang cash yang ada di BPKH. Selain itu ada di sukuk, di investasi yang lain. Nah, teman-teman, itulah serapih itu BPKH mengelola keuangan. Jadi teman-teman juga sebenarnya masyarakat Indonesia ini sangat dibantu dengan adanya BPKH begitu Pak Yudi ya. Jadi dana haji ini sebesar 70 juta Ya, per orang biayanya. per orang. 70 juta Nombok 70 kalian juta. dari 35 juta yang biasanya kita bayarkan untuk berangkat haji. setengahnya. Ini dari hasil optimalisasi dana jamaah gitu. Uang masyarakat nih dikelola sama BPKH, dihasilkan lalu Dipakai buat jamaah buat haji. jamaah. Dan, Gitu Pak Yudi. dan itu bisa dipantau, teman-teman nanti bisa akses juga di websitenya, dilihat ada laporannya. Clear kok, uang kita tuh ada di mana tuh jelas banget. Dan itu diaudit oleh BPK. Dan kata BPK, laporan keuangan BPK itu wajar tanpa pengecualian. Websitenya ada di, Ada www.bpkh.go.id. nanti akan ditaruh di bawah di Langsung kunjungi aja langsung ya. Berarti dana haji itu aman, bukan untuk kepentingan PBN atau apa segala macam. Enggak ada. Enggak berani, kualat nanti. Kutuk loh nanti. Saya punya cerita nih tentang Pak Haji dari Betawi. Pak Haji dari Betawi. Betawi. Orang Betawi ini kan kalau mau ngapa-ngapain, masuk ke sekolah, berangkat haji, biasanya jual kontrakan. Ya. Nah, Pak Haji ini jual 3 pintu kontrakan. Lalu berangkatlah dia haji, dan pada saat dia tawaf di depan Ka'bah itu berkeliling, pada saat putaran ke-6 dia udah berdoa keras-keras, ya Allah, saya pengen nyium Hajar Aswad ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Lalu kemudian tiba-tiba karena dia ngomongnya teriak, tiba-tiba ada orang yang kuat tegap membawa Pak Haji itu digendong, didekatkan ke Hajar Aswad dan dicium lah gitu. Lalu dia berdoa, ya Allah terima kasih, Engkau telah mengutus malaikatmu untuk membuat aku bisa mencium batu mulia ini. Terima kasih ya Allah, mungkin itu karena amal kebaikanku. Tiba-tiba yang di bawahnya, malaikat dari mana? Bayarlah itu, calo Hajar Aswad gitu. Jadi di sana rupanya banyak calo. Calo orang-orang Indonesia, biasanya orang Madura, orang Banjar gitu, membantu untuk jamaah untuk mencium Hajar Aswad tapi dengan bayaran tertentu. Itu satu ya yang berhaji. Yang kedua, jangan senang kalau di Mekah nanti dipanggil Siti Rahmah gitu ya. Itu sebetulnya agak-agak nada merendahkan tuh kepada jamaah gitu. Karena Siti Rahmah itu adalah panggilan TKW kepada yang asalnya orang Indonesia yang zaman dulu pernah dilecehkan gitu. Jadi ketika kita dipanggil Siti Rahmah, ibu-ibu senang banget tuh dipanggil Siti Rahmah. Ternyata itu adalah TKW yang dulu pernah dilecehkan. Jadi ya itu orang Indonesia punya kekhasan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah sana insyaallah. Kita berangkat. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.